Minasang, konnichiwa. Gua Hasan Basri dan kali ini gua mau sedikit berbagi pengalaman tentang tinggal di Jepang ya. Dan gue udah setengah tahun tinggal di Jepang dan gue banyak banget budaya-budaya Jepang yang bisa gue dapetin ya, yang mungkin gak gue dapetin di negara gue sendiri karena memang Jepang kan terkenal dengan negara majunya. Nah tapi di negara Jepang yang maju ini ya, teman-teman gue tuh banyak ya, ada yang udah pinter A, B, C dan sebagainya dalam bahasa Jepang maksud gue. Sementara gue sendiri tuh apa ya, ngerasa bahwa bahasa Jepang itu tuh kayak susah gitu loh. Dan itu tuh gue ngerasa sampai sekarang ya, gue mencoba belajar biar gue lebih ngerti. Jadi pernah suatu hari nih gue cerita ya, ini pengalaman gue pribadi nih. Suatu hari gue itu pergi ke supermarket waktu itu ya, mau belanja lah biasa. Kita kan belanja mingguan gitulah. Gue ngantri di situ, kebetulan mas rame-ramenya ya jam sore ya, jadi rame ngantri panjang. Gue udah ngantri, tiba-tiba disitulah jatah giliran gue dan teman gue. Biasa ya gue belanja itu berdua sama teman gue, jadi ya selain saling membantu, di sisi lain juga kita bisa saling membantu bahasa Jepang, maksudnya bukan membantu barang bawaan ya. Jadi waktu itu gue mau bayar, udah dihitung semuanya, sekian, kasirnya udah ngitung, terus dia tuh bilang begini ya, gengging de yoroshi desho ka gitu ya. Dan kebetulan di waktu itu tuh ini masih musim corona, bray. Jadi di Jepang itu masih corona. Gue sebenarnya kalau bahasa Jepang itu kadang nggak ngeh banget, tapi gue kunci gue cara mengingat bahasa Jepang itu, ada orang Jepang ngomong, gue serempetin aja dengan kotoba yang ada di pikiran gue. Jadi di situ ada kata-kata genkin. Nah, setahu gue ya, kalau kita belajar dulu di Indonesia pendidikan itu kan, kalau setiap pagi ditanyain sama sensei ya, genki desu ka, kan kita jawabnya, hai genki desu sensei, kayak gitu. Jadi gue waktu itu langsung ya spontan dengan bedanya pas dia bilang genki desu desu ka, yoroshi desu ka. Nah gue bilang hai genki desu. Nah itu gue waktu itu gue nggak tahu, men. Itu gue nggak tahu itu tuh artinya apa, tapi gue dengan bedanya karena gue yakin tuh jawabannya tuh mungkin dia nanyain kabarmu gimana hari ini gitu kan. Secara kan memang kasir Jepang kan ramah-ramah gitu ya, itu kan secara pedenya gue. Dan temen gue yang di sebelah gue yang biasanya ngebantu itu kan, kita berangkat juga kelasnya sama, paketnya sama, mungkin otaknya juga nggak jauh beda gitu lah. Dan kebetulan pas dia gue tanyain, dia pun juga jawab hai gengging des. Nah gue berpikir bahwa ini kok kasirnya nggak ada respon lagi gitu loh. Dia cuman kayak, gimana sih ya kalau reaksi orang bingung tuh gini, hah? Nah kayak gitu loh. Jadi gue juga, gue ini ada yang salah kayaknya. Terus dia ngomong lagi cash gitu. Astagfirullahaladzim. Ternyata gengkin di sini tuh bukan pertanyaan yang gengki des kabar tuh enggak ya. Itu dia nanyain, dia tuh kalau sekarang gue paham kenapa ya, udah lama, udah setahun yang lalu. Jadi dia ngomong bayarnya mau pakai cash atau pakai kartu gitu. Belajar bahasa Jepang yang ada di pertokoan dengan bahasa Jepang yang gue pelajari itu agak berbeda ya, Bray. Jadi memang logatnya itu beda-beda gitu ya. Songkanya apa itu namanya, lupa gue lah, pokoknya itu ya, logatnya itu beda-beda. Tapi gue suka banget, respect banget sama orang-orang Jepang di sini. Kenapa? Karena ketika ada orang yang melakukan kesalahan, itu nggak ada yang namanya bullying ya. Dan salutnya kalau di Jepang itu nggak ada budaya seperti itu. Itu gue serius, gue berkali-kali bikin kesalahan di Jepang dan di dalam keramaian pun mereka diem gitu loh. Gue pernah suatu hari ngerasa gue itu paling jelek di dunia ini. Kenapa? Jadi ini di lingkungan kerja ya. Di lingkungan kerja itu ada salah satu senior gue ya, teman orang Jepang juga, orang Jepang dia. Itu kita lagi core, terus kita lagi kayak praktekin itu apa gitu, praktekin sebuah cara kerja, dan dia tuh salah gitu loh. Dan uniknya ya karena gue memang basically mungkin orang jelek ya, karena terbawa dari naluri kebiasaan gue. Jadi itu dia salah dan gue tuh spontanitas ngetawain orang Jepang itu. Dan tahu nggak, ya ampun, di situ itu di banyak orang ternyata yang ketawa itu cuman gue sendiri, dan yang lain tuh kayak ngeliatin gue kayak nah kayak gitu loh. Jadi waktu itu gue rasa kayak ini muka mau gue kasih apa gitu, kayak kasih kresek buat tutupan ya nggak kelihatan. Itu perasaan gue seperti itu ya. Ini ngomong-ngomong turun hujan ya bro, ini turun hujan, jadi gue rasa daripada nanti gue masuk angin, sakit hati, sakit perasaan, sakit pikiran. Thanks for watching dan kore de ijo desu. Minasang arigatou gozaimasu. Konnichiwa. Mata kondo.